datang lagi di podcast kita. Hari ini kita mau ngobrol tentang fase hidup yang kelihatannya baik-baik aja, tapi sebenarnya lagi capek banget di dalam atau di batin kita. Tentang ngejar kesempurnaan, pengen kelihatan berhasil, belanja buat nenangin diri, sampai hal-hal yang kelihatannya itu seru, tapi ternyata tuh cuman pelarian dari pelampiasan rasa capek kita. Oke, di episode kali ini kita nggak mau menghakimi, nggak mau sok pinter, nggak mau sok paling suci. Jadi kita bakal jujur-jujuran aja nih. Dan kita hari ini ditemenin sama Bayu. Hai, Alin, nama gue Bayu. Gue bisa dipanggil ya Bayu lah. Gue tinggal di Pamulang. Asalnya dari Pamulang ya berarti. Oke, hari ini kita sama Bayu mau berbagi depan Bayu yang apa adanya, yang bener-bener jujur dari hati Bayu yang paling dalam nih guys. Oke, makasih Bayu sebelumnya udah hadir, udah mau ngeluangin waktunya buat podcast kita kali ini. Oke, untuk pertanyaan pertama kita cari yang simpel-simpel aja kali ya. Oke, kalau kamu ngeliat ke belakang nih ya Bayu, dulu tuh sebenarnya kamu tuh lagi ngejar apa sih pada saat dulu ya, dan mungkin berlanjut sampai saat ini? Sekarang mungkin gue kayak dulu ya. Kalau dulu gue ngejar soal gimana ya jawabnya. Jatuhnya tuh gue lagi ngejar soal karir gue yang settle, dan gue bisa ngebagian orang tua gue. Kalau dulu, mungkin kalau sekarang, gue sekarang tuh lagi ngejar soal sama karir tapi beda. Karirnya tuh beda, karena ini kemauan orang tua gue. Gue itu sekarang itu lagi ngejalanin bisnis juga, tapi lagi kurang settle, jadi agak berhenti. Itu sih yang gue lagi kejar. Oke, halo guys. Jadi sini kita bakal ngebahas temanya. Dari yang ada tentuin, kita ngambil tema eco anxiety. Nah, kira-kira Bayu tahu nggak sih eco anxiety itu apa? Jujur gue belum tahu sih. Boleh bisa dijelasin dulu nggak sih? Jadi kalau eco anxiety itu kayak kita tuh ngelihat berita bumi, lingkungan, terus itu kayak gelisah, kayak gue takut bumi gue tuh begini, gue takut gue nggak bisa ngejar sama rata kayak bumi yang kadang udah kacau lah. Ngerti gue ngerti. Jadi kayak ada kegelisahan. Iya, kegelisahan. Dan menurut lo itu tuh ganggu nggak buat kehidupan lo? Sebenarnya kalau dibilang kayak kalau kegelisahan tuh keganggu banget karena lu bakal mikirin kayak kegelisahan lu gitu loh. Kedepannya gimana? Apa antar gue gimana? Gue gini apa gimana gitu. Oke, thank you Bayu. Dan selanjutnya kita bakal masuk ke segmen perfeksionis. Terima kasih buat GG. Jadi aku bakalan nanya tentang perfeksionis ke Bayu. Yang pertama itu kayak dulu kamu tuh pernah nggak sih ngerasa kayak, bukan dulu aja ya, sampai sekarang pernah nggak sih ngerasa kayak pengennya tuh semuanya hidup kamu tuh rapi gitu, pengennya tuh sempurna gitu? Gue sih pengen kayak gue mau hidup gue tuh kayak lancar aja kan, kayak maksudnya nggak ada masalah, nggak ada beban. Gue tuh pengen kayak hidup tuh kayak apa ya, kayak jalan jatuhnya kayak gue kayak lagi di jalan tol yang nggak ada macetnya. Jadi lancar, mulus aja. Lurus terus aja. Tapi ya namanya hidup mungkin emang harus ada tantangan. Jadi nggak mungkin bakal lurus kayak gitu. Ada naik turunnya lah ya. Iya. Terus kayak lingkungan sekitar itu bikin kamu ngerasa harus kelihatan berhasil gak sih? Kalau lingkungan sekitar, gue jujur orang yang kayak bodo amat dengan lingkungan sekitar. Tapi gue itu orangnya perfeksionis. Gue yang nggak mau ngeliat orang. Gue jatuhnya gue ngeliat diri gue sendiri dulu. Apakah gue bakal mampu apa bisa atau enggak. Tapi gue nggak bakal ngeliat ke orang lain gitu. Misalnya gue pengen ngerasa kayak kelihatan berhasil dari orang lain, pengen sih. Terus momen apa sih yang bikin kamu tuh mikir gitu kayak, oh ternyata bahagia itu nggak harus nunggu semuanya beres ya, nggak harus nunggu semuanya tuh sempurna, rapi dulu gitu loh. Contohnya kalau gue mikir kayak gitu, gue di 2 tahun kemarin gue udah mikir kayak kenapa gue harus kayak semuanya nggak perlu kayak bahagia tuh harus nunggu semuanya beres. Karena bahagia itu masing-masing kayak beda-beda. Lu bahagia itu dari mana? Contoh kayak hobi, atau mungkin lu dengan teman-teman lu, atau mungkin lu dengan kayak kegiatan yang di rumah lu tuh yang kayak ya gue seneng aja gitu. Bahagia itu nggak harus nunggu semuanya tuh rapih ya. Bayu di sini impulsif buying nggak kira-kira?
Impulsive buying gue tuh kadang-kadang iya. Gue izin nanya ya. Iya boleh. Oke, jadi kalau soal punya barang-barang, menurut lo sosmed tuh, nah, terus sama lingkungan tuh ngaruh nggak sih ke keputusan lo untuk membeli barang? Kalau sosmed iya sih jujur kayak menurut gue ya. Iya. Kalau di sosmed tuh kayak ngelihat dikit, kayak misal ada brand baru kayak bagus, gue pengen beli. Sebenarnya kayak nggak penting, jatuhnya FOMO gitu. Gak mau ketinggalan banget. Nggak mau ketinggalan banget. Sering terjadi sih. Ya bisa jadi sebagai nyenengin diri juga kan Betul. setiap kali beli. Self reward. Iya betul, gak apa-apa kok, bagus kok itu. Dan selanjutnya kalau soal jujur ke diri sendiri nih, dulu belanja tuh lebih karena butuh atau karena lagi ngerasa pengen baikan aja? Kalau dulu ya, kalau dulu itu gue ngerasa butuh. Tapi anehnya sekarang gue malah belanja yang soalnya menurut gue kayak nggak jelas. Apa tuh contohnya? Contoh, gue tuh lagi senang main PlayStation. Oh iya. Gue senang kayak beli kaset PS atau mungkin gue top up di game gitu sih. Nah, pernah nggak sih ngerasa belanja itu impulsif tuh nyeret yang ke hal yang lain, kayak makin sering makin boros terus malah jadi beban pikiran? Jujur, iya, gue ngerasa kayak boros. Mungkin setelah 2 hari atau 3 hari, gue ngerasa kayak anjir, duit gue boros banget gitu. Kalau ditarik ke belakang, di kamu tuh efeknya lebih berasa ke keuangan kah, atau ke mental kamu, atau cara kamu ngelihat diri kamu sendiri kok kayaknya gue udah too much deh? Kalau gue ngerasanya gini, gue tuh nggak ngeliat soal ke duitnya, tapi soal ke diri guanya. Jadi ke mental gue. Misalnya jatuhnya gini, gue itu misalnya harusnya duit ini tuh dipakai buat ini, tapi malah gue gunain buat kayak top up atau apapun itu. Jatuhnya kayak gitu sih. Terus kapan kamu sadar kalau itu tuh bukan hanya soal kamu impulsif gitu loh, tapi udah jadi pola hidup kamu waktu dulu gitu? Gue sadar ini tuh baru-baru ini, baru 5 bulan ini. Kayak gue ngeliat mutasi rekening gue yang kayak Kena mental ya. jatuhnya pas gue ngeliat tuh, ini pengeluaran gue segini serius, over budget banget. Kayak jatuhnya harusnya gue bisa nyenengin sendiri, kayak gak kayak yang kayak gini. Maksudnya ke hal yang gue senengnya tuh kayak gue liburan atau apa, jatuhnya balap ke game kayak gitu sih. Nah, sekarang kalau kamu pikir-pikir lagi nih, menurut kamu impulsif buying tuh punya dampak gak sih ke lingkungan, kayak soal sampah dari barang-barang yang kamu beli, atau kayak contohnya fast fashion gitu, atau mungkin makanan? Kalau dampak ke lingkungan menurut gue itu ngaruh. Jatuhnya gini, kalau ke lingkungan itu kan jatuhnya kayak misalnya gue cerita, gue habis beli ini, teman gue jadi kayak beli. Jatuhnya kayak ya boros barang-barang sih. Jatuhnya ngaruh banget. Ya? Jadi nggak mau boros sendiri. Nih Bayu, selanjutnya seperti yang kita tahu kan kita di sini memilih kamu karena sebelumnya punya pengalaman yang lebih daripada kita nih, ya kan? Nah, di sini kita ingin sedikit nge-highlight atau tarik lagi ke belakang tentang diri kamu yang sebelumnya. Kalau boleh tahu nih, kamu tuh mulai untuk minum-minum atau mabuk-mabukan ini dari kapan sih? Sorry, kalau itu gue mungkin seingat gue tuh gue masuk mabuk-mabukan kayak gini tuh di SMP kelas 2. SMP kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP yang gue gila banget sih itu. Menurut gue baru awal tuh gue 2 SMP. Baru nyoba-nyoba lah ya? Baru nyoba-nyoba. Oke. Menurut kamu circle pertemanan yang di saat itu, yang sampai kamu ikut minum-minum, itu pengaruhnya gede banget gak sih untuk sampai kamu bisa ngambil keputusan kayak oke nih gue minum nih karena teman-teman gue aja minum, masa gue enggak gitu? Jatuhnya tuh kalau circle ngaruh banget karena menurut gue ya, yang sekarang gue udah berhenti, gue itu ngaruhnya gini, ke dampak kesehatan gue kayak gitu ngaruhnya, dan juga pertemanan. Karena kalau misalnya ya, yang kalau kalian tahu ya, kalau misalnya kalian mungkin pernah di posisi gue, kayak lu lagi nggak mau minum nih, tapi temen lu mau minum, tapi gue nolak, temen lu marah.
Iya, kayak nggak enak jadinya gue minum lagi kayak gitu sih. Pengaruh sekitar tuh penting banget ya, sangat amat besar kemungkinan untuk kita ikut-ikutan lagi gitu ya. Walaupun kita udah berhenti pasti akan kayak sometimes kita kayak ngikut lagi gitu kan. Oke, next. Setelah fase mabok-mabokan nih, menurut Bayu sendiri, aftertaste dari mabok ini bikin bahagia atau cuman sekedar kayak ya udahlah gue mabok, masalah yang lagi gue lewati nanti aja lah gue pikirinnya, yang penting gue mabok dulu gitu, atau kayak rasa cuman kayak karena masanya belum selesai terus kayak lu melampiaskan ke hal mabuk gitu. Ya, menurut Bayu sendiri gimana? Kalau gua jujur, kalau mabokan kayak gini gua buat ngelampiasin sih jatuhnya, ngelampiasin kayak yang di dalam pikiran gue, kayak jatuhnya kenapa gue kayak gini. Jatuhnya kayak kalau lu misalnya kalian pada tahu kayak masalah mabuk kan lebih kayak santai atau apa, jatuhnya pikirannya tuh lebih ya gitulah. Tapi bikin bahagia nggak? Dibilang bikin bahagia sesuatu, karena sisanya aftertaste-nya enggak. Karena Balik lagi karena masalah itu nggak bakal kelar kalau lu nggak kelarin sendiri gitu. Cuman ini ya pelarian sementara. Pelarian sementara, betul. Oke, jadi mungkin cerita hari ini nih agak kurang nyaman didengar ya, karena masih agak tabu ya buat orang jujur soal pengalaman hidup dia yang pernah mabok atau hal-hal lain sebagainya yang berkaitan dengan kelam. Tapi justru dari situ tuh kita belajar kalau salah arah itu emang manusiawi ya guys. Emang ada. Dan kesadaran itu bagian dari sebuah proses, bahkan salah arah itu juga bagian dari sebuah proses. Jadi kita nggak bisa ngejudge siapapun orangnya. Kayak ya udahlah, let them aja gitu. Oke, makasih ya Bayu udah berbagi cerita dengan jujur dan berani hari ini. Tapi sebelum ditutup, aku mau nanya nih. Sekarang tuh versi bahagia menurut kamu tuh apa sih? Oke, ini gue jawab. Versi bahagia menurut gue sekarang itu, gue itu pengen kayak apa yang gue pengenin sekarang di tahun 2026 ini gue tercapai. Kedua, gue pengen kayak lihat orang tua gue bahagia, soal gue, soal karir gue, soal apapun gue lah istilahnya. Terus ketiga, bahagianya gue itu bisnis gue settle lagi. Terus keempat itu gue pengen bahagia gue itu punya finansial yang sangat-sangat di atas rata-rata. Oke, next ada lagi nih pertanyaan. Kalau kamu bisa ngomong ke teman kamu yang lagi salah arah juga nih, tapi belum sadar, apa sih satu hal yang pengen banget kamu sampein ke mereka gitu? Oke, gue jawab. Mungkin dari gue ya, teman-teman gue masih salah arah atau mungkin masih ya hidup-hidupnya masih kelam. Menurut gue sadar sih bro. Maksud gue umur kalian itu kita nggak ada yang tahu. Umur itu kita nggak ada yang tahu. Umur mungkin ya sekarang mungkin lo masih dikasih hidup, kita nggak tahu tahun depan mungkin 2 tahun. Kalau lo masih belum tobat, menurut gue ya kurang sih. Gitu sih. Harus ingat kematian ya. Betul. Gue cuma kenapa gue sadar ya gue inget lagi. Ya gue hidup di ini cuman kayak sementara doang. Gitu loh. Ibadahlah seperti kalian akan mati esok. Betul. Oke, terakhir nih, satu kalimat yang pengen banget kamu sampaikan ke temen-temen yang bakal ngedengerin video dan podcast ini apa sih? Gue cuma ngomong ke kalian. Kalau misalnya kalian lagi di tahap bawah atau lagi depressed atau apa, boleh lu lampiasin ke minum. Tapi jangan, menurut gue jangan. Lu inget lagi flashback ke orang tua lu. Flashback lagi ke orang tua lu. Karena orang tua lu nih udah ngelahirin lu. Maksudnya tuh kayak dia pengen sempurna dari lu. Maksudnya tuh lu pengen kayak dia tuh pengen lu maju atau apapun itu. Gitu loh. Jadi menurut gue ya bertobatlah. Dan buat kamu yang dengerin sampai akhir, kalau ada bagian dari obrolan ini yang kena banget di hati kamu, mungkin itu tanda buat berhenti dan dengerin diri sendiri, apa yang diri sendiri tuh mau. Nggak apa-apa kalau misalnya hidup itu belum rapi. Yang penting kamu masih mau sadar dan bertumbuh untuk hari ini dan untuk kedepannya. Kita pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.